Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Uung Crispy. Seperti janji aku sebelumnya, aku bakalan ngejawab semua pertanyaan dari teman-teman. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ke teman-teman semua yang sudah bertanya, baik itu di Instagram, Facebook, atau DM Instagram aku. Dan video kali ini aku bakalan jawab satu persatu. Dari Mahrez Zain, pandangan Uung tentang perempuan Madura. Perempuan Madura itu kuat. Bisakah perempuan Madura terlepas dari patriarki? Bisa, asal usaha. Dari Ariniul Farahman, bagaimana pandangan gender education terhadap wanita muslim nantinya yang akan jadi IRT? Saranku sih untuk menjadi seorang istri maksudnya ya, atau ibu rumah tangga, kita harus mempelajari apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai istri, sekaligus juga mempelajari hak dan kewajiban suami kita. Dan pernikahan itu buat aku sendiri bukan sesuatu yang kemudian mengekang perempuan, tetapi pernikahan justru sebuah pintu di mana yang kalau kita pertamanya berjuang sendirian, kita akhirnya jadi punya partner untuk mencapai tujuan kita. Tapi balik lagi, tergantung dengan siapa kita nikahnya. Pertanyaan ketiga dari Anam_Hoir, ayah rumah tangga yang baik gimana? Yang dia tetap memanusiakan seorang perempuan sekalipun perempuan itu sudah menjadi istrinya. Dari Facan_Dra.234, kenapa feminisme harus digugat? Karena feminisme itu adalah salah satu ideologi, dan sejalan dengan perkembangan ideologi, kita harus memang terbuka terhadap kritik untuk menemukan nilai yang sesuai dengan kehidupan kita. Dari Hasia, pertanyaannya cukup panjang, jadi intinya teman-teman bisa baca sendiri ya. Dalam tulisan saya di pernikahan adik kuasa, saya memang cerita di situ kalau suami saya melarang saya untuk aktif dan hanya menjadikan saya budak domestik gitu. Budak domestik artinya saya itu hanya dipekerjakan di rumah aja, gak boleh keluar rumah, ya jadi kayak pajangan. Saya pasti akan berontak gitu, dan saya tidak bisa menjamin apakah itu akan menghasilkan perceraian atau tidak, karena bagi saya sih pernikahan itu kan fase hidup kita ya, jadi ada atau tidak hidup kita tetap lanjut. Jadi di fase itu kita tetap butuh untuk merasakan kebahagiaan karena melakukan sesuatu yang kita senangi. Tetapi balik lagi, kita juga harus punya strategi khusus gitu untuk membuat pasangan kita mengerti terhadap apa yang sebenarnya ingin kita targetkan dalam hidup kita. Dari teman Davidi, save-nya aku kayak gitu di WA. Pandangan Islam tentang kesetaraan gender. Sudah jelas di surah Al-Baqarah bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi kalau mengutip dari Kalis Mardiasi itu, perempuan adalah khalifah, bukan sumber fitnah. Dari sana jelas kalau Islam sangat mengedepankan kesetaraan gender ya, bukan jenis kelamin, karena gender dan jenis kelamin itu berbeda. Kalau kita berbicara jenis kelamin ya kita berbicara soal alat kelamin laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita berbicara tentang gender adalah ruang publik dari seseorang, kerja sosial mereka, kemudian apa yang mereka bisa kontribusikan terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Dari Uus Kafabi, motivasi sukses buat Kak Uung sampai sekarang itu apa? Aku sebenarnya tidak kemudian menjadikan sesuatu hal adalah motivasi mendasar untuk aku sukses, tetapi karena memang aku ingin hidup yang benar-benar aku nikmatin, dan cara aku menikmati hidupku adalah
dengan aku selalu menantang diri, selalu mencoba hal-hal baru, selalu mempelajari apa yang belum pernah aku pelajari sebelumnya, dan it's amazing, you know. Dari Wafifatul Ismiyah, masalah terberat yang pernah kakak alami dan gimana menyelesaikannya. Masalah itu hanya akan terasa berat saat kita sedang mengalaminya, tapi kalau masalah itu udah selesai, kita gak akan merasa bahwa masalah itu berat gitu. Dan ya, aku pernah juga mengalami masalah yang berat, dan gimana aku menyelesaikannya, aku mencoba mengidentifikasi masalah, kemudian menempatkan diriku sebagai seorang problem solver, sekalipun itu adalah problemku sendiri, dan aku harus mencari solusi yang benar-benar objektif. Sekalipun itu penilaiannya adalah aku sedang salah, maka aku harus berani minta maaf, aku harus berani memperbaiki diri, dan kalau kesalahan itu terletak pada orang lain, aku mencoba memaafkan, tetapi sebelumnya aku mengkomunikasikan apa yang menjadi kesalahan dia. Dan kalau itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, itu tentang mentalku sendiri, maka biasanya aku membaca buku, mendengar nasihat-nasihat baik di YouTube atau seminar, dan me time. Jadi mencoba ada waktu sendiri buat aku berpikir apakah aku sudah melakukan hal yang benar atau tidak. Dari Muizatul Hasanah, tips bisa sukses kayak kakak, apa ada kegagalan yang bikin kakak motivasi bangkit lagi? Gini teman-teman, mungkin banyak yang mengenal aku tuh sebagai best speaker nasional atau juara satu lomba debat pendidikan Indonesia di Jakarta gitu. Dan itu dikatakan sebagai kesuksesanku, tetapi orang tidak banyak tahu kalau sebelum aku mencapai prestasi itu, aku mengalami banyak sekali kegagalan sebelumnya. Salah satunya di Jember, waktu itu aku kalah di penyisihan malah. Tips bisa sukses kayak sekarang, intinya jangan pernah menyerah, karena sebenarnya tidak ada kata gagal, yang ada itu adalah kita berhenti gitu. Jadi selama kita tidak berhenti dan kita terus melakukannya lagi, terus berusaha lagi, kita masih belum gagal. Dari Faizatur Risma, hal yang membuat kakak terus semangat dalam menghadapi banyak hal. Karena aku mencintai diriku sendiri, maka sebanyak apapun masalah yang aku hadapi, aku percaya diri pasti bisa menghadapinya dan bisa melakukan yang terbaik. Dari Kak Cika, aku gak mau tanya, cuma mau bilang kamu keren Uung, kamu kece. Makasih banyak Kak Cika. Sama Kak Cika aku ketemunya di Radio Ralita FM ya, waktu itu bahas bukunya Uung Menggugat Feminisme. Makasih banyak loh Kak, waktu itu kakak keren abis. Dan semoga jalan yang kakak pilih sekarang itu adalah yang terbaik untuk masa depan kakak. Best and success for you. Arunika.29, tipsnya to be a good public speaker. Untuk menjadi pembicara yang baik, ada 3 hal. Pertama, siapkan materi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, percaya diri. Kemudian yang ketiga, latihan. Aida.Madura, cara jadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Versi aku, seorang pemimpin tuh harus jadi kayak kepala. Kalau tidur, dia tidurnya belakangan. Kalau bangun, dia bangunnya paling awal. Intan Yunianti 02, cara jadi produktif, membaca, serta aktualisasi buku yang dibaca. Teman-teman, kita membaca buku itu tidak hanya kita mengambil apa yang penulis ingin sampaikan kepada kita, tetapi kita membaca itu adalah kita membuka ruang dialog antara kita dengan penulisnya. Jadi ketika kita membaca, jangan hanya menerima, tetapi mencoba untuk mengkritik tulisan penulis tersebut, sehingga nantinya teman-teman akan terbentuk dalam pikirannya, oh saya harus kayak gini nih, dan itulah yang akan menjadi produktivitas selanjutnya.
Mel_Key, tips untuk produktif. Kalau tadi tentang baca buku ya, tips untuk produktif sih, maksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya dan pastikan dalam waktu itu teman-teman berbagi kepada orang lain atau minimal kepada diri sendiri, karena kebermanfaatan kita sebagai manusia adalah jalan kita menuju makhluk Tuhan yang sebaik-baiknya. Via, tips buat gak malu dalam bersosial. Yang bikin orang malu itu dalam bersosial karena tidak percaya diri ya, dan gak hanya orang lain, aku juga sering ngalamin kayak gitu. Dan cara aku ngadepinnya adalah aku harus paham kalau setiap orang itu punya kekurangan. Tidak hanya kita, orang lain juga begitu. Kalau orang lain biasa saja, kenapa kita harus menganggapnya berat gitu. Siapa tokoh pemikir yang memotivasi Mbak Uung? Solihin Abu Izzuddin, motivator sih, bukan pemikir. Kalau buku feminis yang aku suka banget waktu masih maba itu Fikih Perempuan, karya Nazaruddin Umar. Betul. Zenfreak, how do you think about K-pop? I have nothing to say, tapi aku agak kesulitan mengenali artis-artis K-pop karena aku pikir mau itu laki-laki atau perempuan wajahnya sama ya, yang beda tuh rambut sama bajunya mungkin. Tapi yang aku inget satu, Lee Min Ho, karena dia memiliki struktur wajah yang sangat berbeda dari yang lain. Tapi itu cuma pemikiranku ya, aku tidak berniat untuk bertengkar dengan para K-popers. Dari Zenfreak lagi, fetishmu apa? Kayaknya bahu deh, bahu yang kekar. Dari Ubed_Ahmad, tips cara tidak down depan audiens. Sama kayak yang public speaking tadi, agar kita tidak down, siapkan materi dengan sebaik-baiknya. Dan kalau ada pertanyaan nih dari audiens tapi kita nggak tahu sama jawabannya, ya kita jangan bilang tidak tahu, tetapi kita menjawab sesuai kemampuan kita saja dan mencoba mengembangkan dari pertanyaan itu. Tapi bukan berarti ngeles kemudian asal nambah jawaban, nggak gitu juga. Tetap berlandaskan dengan teori, hanya mengembangkan dari pertanyaan audiensnya. Dari Uswa_Hoy, gimana caranya agar gak malas baca buku? Kalau kata Najwa Shihab itu, temukan buku pertama yang kamu suka dan seterusnya kamu akan membaca. Tapi kalau versiku adalah jangan menganggap bahwa membaca itu adalah sebuah keinginan, tapi itu adalah kebutuhan kita. Kalau kamu ingin apa yang kamu katakan, apa yang kamu perbuat itu berkualitas, maka pastikan otak kita juga berkualitas dengan mengisinya berbagai pengetahuan, baik itu dari buku, e-book, atau dari konten-konten YouTube mungkin. Winda_Rin, cara manage waktu biar tetap produktif. Orang sukses sama orang biasa saja itu punya waktu 24 jam. Sama artinya. Yang membedakan adalah mungkin ada target-target yang dia tulis dan benar-benar ingin dicapai. Kalau tips dari aku sih, pastikan dalam satu hari ada satu kegiatan yang itu produktif. Nah, produktif ini beda dengan sibuk ya. Kalau sibuk nongkrong di kafe seharian itu udah sibuk, gak ada waktu. Tapi kalau produktif, dia bisa menghasilkan manfaat baik pada dirimu atau orang lain. Bedakan. Dari Fendi_08, tips membaca agar istiqomah dan tidak cepat bosan. Coret-coret bukunya, dan kalau ada pemikiran penulis yang gak sesuai, kamu bisa tuliskan di buku tersebut dan coba diskusikan dengan teman-temanmu agar teori itu gak hilang. Dari D. Hanafi,
Ya, The Hanafi memang orangnya akademis sekali, tapi intinya kayaknya format pendidikan di masa depan terutama di Indonesia tuh gimana Kak? Kalau kita berbicara soal pendidikan ya, kita tidak bisa kemudian menyamakan pendidikan Indonesia dengan Finlandia misal. Sekalipun Finlandia pendidikannya nomor 1, tapi kita tidak bisa menerapkan apa yang diterapkan di Finlandia karena kondisi kita itu berbeda. Contoh, Finlandia hanya sedikit jam masuk sekolahnya karena di sana literasinya sudah tinggi gitu. Sementara kalau di Indonesia kayak gitu, kita juga harus mikir kalau gak sekolah nanti waktu lebihnya itu untuk bermain atau belajar, ya kan? Dan format pendidikan di masa depan itu aku pikir yang dia mampu menyesuaikan diri dengan zaman, tapi tetap mengedepankan nilai-nilai. Karena di masa depan aku pikir orang-orang itu kalau dia ingin belajar sesuatu, dia tinggal ngetik aja atau dia tinggal ngomong Google Voice dan itu udah dijelaskan. Tetapi yang kurang itu adalah orang-orang yang mengajarkan nilai, karena nilai itu tidak bisa kita utarakan lewat kata-kata ya, tetapi dari teladan. Dari ini tips biar gak insecure. Insecure itu kan merasa tidak aman ya. Kenapa kamu merasa tidak aman gitu, padahal tidak ada sesuatu hal yang terjadi padamu? Jadi mungkin lebih tingkatkan kepercayaan dirinya, dan cara meningkatkan kepercayaan diri adalah mengenal diri kita dengan lebih baik. Harus ada waktu tertentu di mana kita sendirian dan kemudian berbicara pada diri sendiri. Aku kekurangannya apa ya? Aku kelebihannya apa ya? Sehingga kamu gak fokus lagi sama kelemahan, tapi memaksimalkan kelebihan. Sehingga kata insecure itu sudah tidak masuk lagi pada pikiran kita. Kita fokusnya adalah bagaimana mengembangkan kelebihan kita. Dari Dek Zahra, mempertahankan channel konsisten. Enggak, karena aku juga gak konsisten upload video. Yang penting diniatkan berbagi saja, orientasinya jangan ke money dulu. Kita berbagi saja, termasuk berbagi video ini. Halo teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ini, uluran tangan kita sangat berharga. Kali ini UU pengen nawarin teman-teman untuk belanja di Basaraya. Kenapa sih harus di Basaraya? Basaraya merupakan sebuah store yang menyediakan oleh-oleh Madura, terutama ikan dan camilan. Dan semua produk di Basaraya adalah produk UMKM. Yuk kita beli berbagai macam produk, ada poka, kacang lorcu, krepek tete, juga rengginang. Ada banyak sekali oleh-oleh Madura di sana. Sekali lagi, membeli sambil membantu pelaku UMKM. Maaf iklan lewat. Masih ada sekitar 6 pertanyaan dan ini dia pertanyaannya. Jangan lupa undangannya Mbak, kapan tanggal pernikahannya, kapan nikah, cara dapat pasangan sevisi. Oke, ini mungkin aku jawab. Cara dapat pasangan yang sevisi adalah screening dia dulu sebelum kamu terima. Jadi perbanyaklah bertanya dan menilai cara dia berpikir, cara dia bersikap, cara dia berbicara, apakah dia sudah sesuai dengan pasangan idaman kita atau tidak. Dan yang penting, sekalipun sevisi atau tidak, pasangan kita harus punya prinsip dan komitmen hidup yang kuat, yang selaras dengan kita. Kenapa milih sebagai calon suami?